Mengucapkan selamat sore dan salam Bapak Ibu, warga GKJW Jemaat Kertosono. Oleh karena situasi yang belum mengizinkan kita untuk bisa bergabung dalam satu tempat, maka dalam ibadat keluarga sore hari ini bersama-sama kita lakukan secara online dari rumah kita masing-masing. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Mari kita awali ibadat ini dengan sebuah janji dan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga dari rumah kami masing-masing sore hari ini hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada di tempat kita masing-masing. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan 3. Bagimu Tuhan nyanyianku dan seterusnya. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Bait 3. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala surga bermazmur. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu kita siapkan kembali hati dan pikiran kita masuk dalam doa untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami sedang kekeringan, seperti rusa merindukan sungai-Mu, seperti tanah kering merindukan air hujan. Demikianlah kehausan kami akan firman-Mu. Maka Tuhan, berfirmanlah kali ini, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi permenungan kita pada ibadat kali ini, dari kesaksian kitab Roma pasal 11, ayat 33 sampai 36. Saya baca demikian Bapak Ibu. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya
sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau mengimani dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Seperti wayang, artinya memang bukan wayang. Itulah manusia hidup di tangan Tuhan. Seperti wayang di tangan dalang. Dalang punya cerita. Dalang punya otoritas. Dalang punya maksud dan tujuan setiap pagelaran. Menghibur, menguatkan, bisa juga mengajar. Sebagaimana bila dikirata basa dalang, itu artinya udal-udal lan piwulang. Memberi penjelasan dan wawasan sekaligus mengajar. Ibu, bapak yang dikasihi Tuhan, dalam lakon tertentu ada beberapa wayang ini yang sengaja diperankan secara habis-habisan. Ada pula yang sama sekali semalam suntuk, selama pagelaran berlangsung tidak disentuh sama sekali. Jangankan dipegang. Hiruk pikuk, sorak-sorai para pemirsa, dan segala pujian ketika pagelaran berlangsung tidak ditujukan kepada wayang-wayang di tangan dalang, tetapi pujian itu hanya untuk dan kepada dalang yang sudah bisa membuat cerita indah yang menghibur, yang menguatkan, dan juga mengajar. Demikianlah Bapak Ibu sesungguhnya. Kehidupan kita di tangan Tuhan hanyalah tinggal mengikuti cerita yang telah dibuat oleh Tuhan. Saya dan panjenengan hanya sebagai pemeran yang selalu ingin memerankan sesuai dengan peran kita masing-masing, begitu apik, indah, penuh penghayatan. Sehingga pagelaran atau kehidupan ini dapat mengajar, dapat menghibur, dapat menguatkan setiap orang yang menyaksikan. Dan terlebih, kehidupan ini hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan bagian Alkitab kali ini, Paulus sengaja mengutip beberapa pengajaran kitab Perjanjian Lama. Ditulis ulang secara runtut seperti puisi yang indah penuh makna. Dikirim kepada jemaat di Roma sebagai kesaksian dan pujian kepada Allah. Paulus mengajak pembaca, termasuk saya dan panjenengan, untuk memaknai kenyataan hidup ini hanyalah sebagai perjalanan yang sudah diatur oleh Tuhan sendiri. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan sebagai kausa prima, penyebab
utama atas segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini, termasuk manusia. Alam semesta ada karena idenya sendiri, yang pada akhirnya juga untuk kehendaknya sendiri. Itu artinya seluruh keberadaan dalam kehidupan ini hanya untuk memenuhi kehendak Tuhan. Hanya untuk menjalani ide-idenya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bagi setiap orang yang sadar bahwa hidup ini hanya untuk memenuhi ide-ide Tuhan, maka kita mesti mampu untuk melakukan sebagaimana yang sudah Tuhan tata, Tuhan buat. Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan, sekalipun di dalam hidup ini kadang-kadang saya dan panjenengan diperhadapkan dalam pergumulan. Bisa dikatakan menjadi bulan-bulanan dalam penderitaan. Kita tidak akan mengeluh atau protes. Karena itu kita akui sebagai bagian dari cerita indah yang sedang dirangkai, yang sedang ditayangkan oleh Tuhan. Saya dan panjenengan tetap bangga. Begitu pula sebaliknya ketika kita ada dalam situasi penuh keberuntungan. Saya dan panjenengan juga tidak akan bermegah. Saya dan panjenengan tetap sama seperti wayang-wayang yang sedang dibuat bulan-bulanan. Semuanya menjadi satu bagian yang utuh. Semuanya ingin memerankan yang terbaik sesuai dengan bagian perannya masing-masing. Betapa indahnya bila saya dan panjenengan dapat menerima dan memahami apa yang menjadi pemikiran Paulus, apa yang menjadi kesaksian dan keyakinan Paulus. Tentu tidak ada keluh kesah, tidak ada kesombongan dan ketamakan hingga kencongkakan. Semua bagian hidup, dari yang penuh suka maupun penuh duka, adalah sama-sama ingin memenuhi kehendak Tuhan demi karyanya yang indah, demi ceritanya yang elok. Tuhan memberkati saya dan panjenengan yang selalu mampu memerankan hidup dalam kehidupan ini hanya untuk sebuah karya Tuhan yang indah. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tuhan sudah berkenan menyapa kami, bahkan menguatkan kami melalui firman Tuhan. Kesaksian Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma sungguh-sungguh membuat kami semakin sadar, membuat kami semakin tabah dan tetap bangga. Sekalipun dalam kehidupan ini kami tidak jarang dirundung berbagai kemalangan dan penderitaan. Tetapi kami tidak akan mengeluh, sebab itu semua tetap menjadi bagian yang utuh dari rangkaian cerita-cerita nyata dalam kehidupan di tangan Tuhan. Mampukanlah Tuhan kami untuk berperan dalam kehidupan ini seindah cerita yang Tuhan buat. Tuhan, kami bawa persembahan kepadamu pada kesempatan ini.
Tuhan berkenan memberkati. Dan kami berserah atas segala rencana program hidup kami ke depan. Untuk anak-anak kami yang sekolah. Untuk pekerjaan kami. Dan untuk tugas panggilan Tuhan yang lain atas kami semua. Kiranya mampu kami lakukan dengan baik sesuai dengan Tuhan memberi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kali ini sedang bergumul dengan deraan penyakit. Seperti Bapak Pujiarso, Bapak Danar Wahyudi, Bapak Slamet Yakub, Bapak Agus Yulianto, Ibu Kartini Suwoyo, Ibu Eti Pantom, Ibu Tutik Mujiono, Mbak Reni, dan masih banyak lagi saudara-saudara kami yang lain yang saat ini sedang didera oleh penyakit. Tolong Tuhan, berikan kesembuhan dan ketabahan, kekuatan, kesabaran, bila harus menanti sesuai waktu yang Tuhan tentukan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang punya pergumulan khusus, mulai dari persoalan teman hidup, pekerjaan, dan yang lainnya yang tidak bisa diupayakan sendiri. Mereka semua hanya menunggu dengan sabar pemberian Tuhan sendiri. Tuhan, sebentar lagi kami segera akan memasuki era normal baru yang langsung berkaitan dengan tata cara ibadat kami kepada Tuhan. Mulai tanggal 30 Agustus nanti, hendak kami mulai ibadah minggu di gedung gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tolong Tuhan, pimpin kami warga jemaat untuk bisa mengerti segala tanggung jawabnya. Berkati saudara-saudara kami yang terlibat di dalam tim gugus tugas penanganan COVID-19 di jemaat Kertosono. Berikut semua saudara kami yang terlibat dalam multimedia dan pelayanan ibadat. Semuanya kiranya mampu menyuguhkan persembahan yang harum bagi Tuhan. Demikian doa seru permohonan kami. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Kita akan menutup ibadat sore hari ini. Mari kita akhiri dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 438, bait yang pertama saja. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus
senantiasa ada berkarya di dalam kehidupan saudaraku semua. Hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat berkumpul bersama keluarga, selamat menikmati kebahagiaan bersama. Tetap waspada, Tuhan memberkati. Selamat malam. Mari Bapak Ibu kita sambut renungan di depan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 378, sekaligus untuk mengiringi kita menghimpun persembahan. Kita nyanyikan bait yang pertama dan 4, Kidung Jemaat nomor 378, yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhankulah selamanya, yang ingin ku andalkan, padanya aku aman. Bait 4. Yang diperbuat Allahku tak sungkan ku terima, tetap di mara bahaya pun terang hidupku Dia. Di waktunya ternyatalah betapa